Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fikih Lughah, Dr. Askia Muharram Al-Bantani, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas dan mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Asal-usul bahasa, bahasa Semit, dan bahasa Arab. Sebelum kita mulai, akan saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok 2. Yang terdiri dari yang pertama, dia Alfia, Muhammad Nur Ihsan, Nazilia Putri. Langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Nazilia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa Semit, sejarah, perkembangan, rumpun, dan asal. Bahasa Semit dalam ruang lingkup bahasa Arab sebagai salah satu dari rumpun bahasa Semit telah ada jatuh sebelum datangnya agama Islam. Salah satu buktinya bahwa orang Arab jahiliyah mempergunakan bahasa Arab. Dalam fase perkembangannya, yakni pada tahun 1973, bahasa Arab telah dijadikan sebagai bahasa resmi dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB, dan sekaligus meningkatkan kedudukan bahasa Arab itu sendiri. Sejarah bahasa Semit. Istilah bahasa Semit atau Samiyah ditetapkan sebagai sebutan bagi sekumpulan bahasa yang dihubungkan kepada salah satu anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam. Orang yang pertama kali memberikan istilah tersebut adalah Solozar pada tahun 1781 ketika dia mencari nama bagi bahasa orang Ibrani dan bangsa Arab. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Nazilia Putri atas penyampaiannya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ihsan. Perkembangan bahasa Semit. Bahasa Semit adalah sekumpulan bahasa yang tersebar sejak dahulu di sepanjang belahan benua Asia dan Afrika. Sebagian bahasa-bahasa ini masih hidup dan digunakan oleh jutaan manusia dan membawa peradaban yang tinggi dalam budaya dan sastra. Tetapi sebagian sudah punah. Perkembangan bahasa Semit, menurut pandangan dari Ghazi Mokhtar, menjelaskan tentang bahasa Semit Ham. Semit mempunyai rumpun tersendiri dan Ham juga mempunyai bahasa tersendiri. Bahasa Semit dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bangsa Semit Utara dan cabang-cabangnya, yaitu Akadiyah, Asyuriyah, Aromiyah, Kanaiyah, yang terbagi atas 2 bahasa, yaitu Abariyah dan Finikiyah. Yang kedua adalah bangsa Semit Selatan dan cabang-cabangnya, yaitu bahasa Arab, Yaman kuno, Habsi Semit. Sedangkan bahasa Ham dibagi menjadi 3 bagian. Bangsa Mesir yang terdiri dari 2 bangsa, yaitu Mesir kuno dan Kipti. Yang kedua, bangsa Libya atau Barbaria yang terdiri dari Qobaliyah, bahasa Aljazair kuno, dan Syawiyah di Aljazair juga. Sama Syakiyah di Maroko, Salhiyah di selatan Maroko kuno, dan Al-Junusiyah di Gurun Arab. Yang ketiga adalah bangsa Kustiyah di bagian timur Afrika. Untuk rumpun bahasa Semit, bahasa-bahasa Semitik secara umum terbagi menjadi 2. Semitik Timur dan Semitik Barat. Jadi rumpun bahasa secara umum dibagi menjadi 2. Semitik Timur dan Semitik Barat. Bahasa-bahasa Semitik Barat terbagi menjadi Semitik Barat Daya dan Semitik Barat Laut.
Sementara bahasa Semitik Timur adalah bahasa Arkadia dengan dua cabangnya, yaitu bahasa Babilonia dan bahasa Assyria. Bahasa Semitik Timur ini sampai ke tangan kita dalam bentuk prasasti-prasasti yang tertulis dengan tulisan paku di tanah kering. Prasasti terpenting antara lain adalah prasasti yang di dalamnya ada tertulis hukum Hammurabi yang merupakan aturan hukum paling tua di muka bumi. Wilayah tempat asal bahasa Semitik Timur adalah negeri di antara dua sungai Dajlah dan Furat di Irak. Sementara bahasa Semitik Barat Laut terbagi kepada dua bahasa, Kanaiyah dan Aramea. Yang pertama Kanaiyah terbagi menjadi Kanaiyah Utara dan Kanaiyah Selatan. Yang utara diwakili oleh bahasa Ugaritik, yaitu sebuah dialek Kanaiyah kuno dipakai di kota Ugarit yang terletak lebih dari 12 km sebelah utara Latakia pantai Syria. Bahasa Kanaiyah Selatan mencakup bahasa Ibrani, bahasa Moabiyah, dan bahasa Finikia dan bahasa Eufiritia. Nah, negara asal bahasa Semitik. Ada beberapa pendapat dan teori para ahli tentang masalah ini. Kajian ilmiah mengenai asal mula bangsa Semitik terbagi menjadi beberapa mazhab. Mazhab Afrika dengan tokohnya Theodore Noldehe yang mengatakan bahwa kedekatan eksistensial antara Semitik dan Hamitik mengundang kita untuk meyakini bahwa negara asal bangsa Semitik adalah Afrika. Yang kedua, mazhab Armenian dengan tokohnya Ernest Renan. Bersama penduduknya, Renan berpendapat bahwa bangsa Semitik datang dari tempat-tempat tertentu, dari bangsa-bangsa Armenia. Yang ketiga, mazhab Babilonia. Di antara tokohnya adalah Ignatius Guid dan Fried Hummel. Guid dalam kajiannya yang ia terbitkan di Roma pada tahun 1878 sampai atau 1879 Masehi berusaha untuk membuktikan bahwa tanah air asli bangsa Semitik terletak di bawah Efrat. Yang keempat, mazhab Arabiyah. Tokohnya antara lain adalah Sprenger, De Goiti, Keitani, dan De Moscati. Mereka berpendapat bahwa Jazirah Arabia adalah buayan, tempat kelahiran pertama bangsa Semitik. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat. Yang terpenting di antaranya adalah yang pertama, sejarah menuturkan kepada kita bahwa bangsa Semitik yang hidup di luar Jazirah Arab, mereka pergi ke wilayah-wilayah tertentu sebagai imigran. Yang kedua, buktinya adalah sejak lama wilayah-wilayah yang diasumsikan sebagai asal bangsa Semitik dihuni oleh bangsa-bangsa non-Semitik, kecuali wilayah Jazirah Arab. Yang ketiga, para sejarawan menemukan sebagian prasasti yang ditulis dalam bahasa Sumeria yang menunjukkan bahwa negeri mereka selalu dalam bahaya dan serangan suku-suku dinamakan Arab yang datang dari arah barat atau barat daya. Selanjutnya, penelitian sejarah politik selalu memperlihatkan bahwa penduduk Sahara dan gunung-gunung tandus selalu ingin kehidupan yang berbudaya dan kehidupan perkotaan, menetap di negara-negara yang dekat dengan sungai, di mana mereka bisa menjadikan pertanian sebagai sandaran hidupnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Alfia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul bahasa Arab. Salah satu pembahasan pokok dalam bahasa Arab ialah pembahasan tentang latar belakang munculnya bahasa tersebut. Dengan pembahasan seperti itu, kita dapat mengetahui dari mana asal-usul bahasa yang tentu dengan sendirinya. Harus mengetahui sejarah perjalanan sampai menjadi satu bahasa yang berdiri sendiri. Demikian halnya dengan bahasa Arab, tidak langsung menjadi satu bahasa yang terpisah dari lainnya, akan tetapi mengalami proses yang cukup panjang mulai dari asal bahasa tersebut. Pembagian bahasa Arab.
Pembagian bahasa Arab terbagi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Baidah dan bahasa Arab Baqiyah. Bahasa Arab Baidah disebut pula bahasa Arab Al-Nuqusi karena informasi tentang bahasa ini hanya diperoleh melalui tulisan pada lempengan batu, dan bahasa Arab Baidah ini sudah punah ditelan masa. Bahasa Arab Baidah ini terbagi atas 3 bagian, ada Lihyan, Samud, dan Safa. Lihyaniyah dinisbahkan dari nama kabilah atau suku yang bernama Lihyan yang tinggal di bagian utara Hijaz. Sayang, informasi akurat tentang kabilah ini belum ditemukan. Samudiyah dinisbahkan kepada suku Samud, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran dan direkam pula dalam kitab Perjanjian Lama baik Yunani maupun Roma, dan mansyur disebut di dalam sejarah jahili. Suku ini diperkirakan mendiami wilayah antara Hijaz dan Najd dekat Damaskus. Bahasa Samud ini diperkirakan pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Yang Safawiyah, adapun informasi tentang suku diperoleh melalui prasasti yang penulisannya diperkirakan antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi. Demikianlah ketiga dialek tersebut yang termasuk bagian dari bahasa Arab Baidah. Bahasa Arab Baqiyah, yang dimaksud dengan bahasa Arab Baqiyah ialah bahasa yang masih dipergunakan oleh bahasa Arab baik dalam tulisan, kesusastraan, dan sebagainya. Bahasa Arab Baqiyah terbagi kepada 2 bagian, Arab Al-Aribah, mereka yang berasal dari Katan, Bani Katan dengan 2 suku induknya, Kahlan dan Himyar. Mendirikan Himyar dan Tababiyat disebut dalam Al-Quran Tabba. Selain itu, mereka pula mendirikan kerajaan Sabba, kira-kira abad ke-8 sebelum Masehi. Bani Katan inilah yang memerintahkan semenanjung Arabia sesudah Al-Arab Al-Baidah. Arab Al-Mustaribah, keturunan Nabi Ismail. Mereka kemudian terkenal dengan nama Bani Adnan. Suku inilah yang merebut kekuasaan Bani Katan. Bani Adnan tinggal di Hijaz, Najd, dan Tihama. Bani Adnan mempunyai 4 suku induk, yaitu Rabi'ah, Mudhar, Iyad, dan Anmar. Dari kabilah ini lahirlah beberapa kabilah di antara Bani Kinayah, dan selanjutnya melahirkan Bani Quraisy. Tersebarnya bahasa Arab Baqiyah tidak lepas dari pengaruh dan peran Islam pada saat itu yang melakukan perluasan wilayah. Tunduk wilayah tersebut memungkinkan bahasa Arab Baqiyah dipelajari, apalagi sumber ajaran Arab. Yang pertama dan utama adalah Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab. Andai kata bukan karena Al-Quran, kemungkinan besar bahasa Arab punah pula, seperti halnya bahasa Semit lainnya. Slide selanjutnya. Bahasa Arab bagian dari bahasa Semit. Selanjutnya. Bahasa Arab bagian dari bahasa Semit. Bahasa Arab merupakan bagian dari bahasa Semit Barat Daya yang mencangkup 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Abyssinia, Ethiopia. Abyssinia adalah bahasa bangsa Semit yang keluar dari bagian selatan Jazirah Arabia ke negara-negara yang berhadapan dengan, yaitu Abyssinia, yang kemudian dijajahnya dan berasimilasi secara erat dengan penduduk orang-orang Hamitik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Dia Alvira atas penyampaiannya. Baik, jadi kesimpulannya dari apa yang sudah kelompok kami sampaikan adalah tentang asal-usul bahasa Arab, pertumbuhan dan pembagiannya dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah salah satu cabang dari sekian banyak cabang bahasa Semit yang telah berkembang sejak ribuan tahun. Bahasa Arab muncul sebagai bahasa yang berdiri sendiri karena salah satu dari pengguna bahasa Semit awal melakukan perpindahan ke daerah-daerah lainnya.
lalu membentuk bangsa sekaligus bahasa. Posisi bahasa Arab di antara rukun bahasa-bahasa Semit, bahasa Arab sebagai bahasa yang paling dekat dengan bahasa Semit. Bahasa ini mempunyai posisi yang lebih dibanding bahasa-bahasa lain dari rukun bahasa Semit. Penuturnya bukan hanya umat Islam, tapi di luar agama Islam juga. Proses evolusi yang terjadi dalam pergolakan bahasa Arab dan bahasa-bahasa setempat menjadikan bahasa Arab asli menjadi bermacam-macam dialek yang serta-merta dipergunakan seseorang dan akhirnya memasyarakat tanpa disadari dan dirasakan langsung oleh si pengguna bahasa itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.